Perkenalkan, kami dari kelompok 3 dengan materi teknik ekstraksi. Nama saya Muhammad Akmal Haris Pratama. Saya Nur Azila, Nabila Wahyudi. Saya Nila Desrambawati. Saya Narisa Fitriana. Saya Injineer Rais. Saya Rita Syuranda. Saya Nana Asidik. Saya Danang Saputra. Saya Nabila Dianisti. Latar belakang tentang teknik ekstraksi. Ekstraksi molekul adalah tahap penting dalam bioteknologi dan kimia analitik untuk mengisolasi protein, enzim, karbohidrat, dan lipid dari matriks biologis. Proses ini mempertimbangkan yield, kualitas, serta kestabilan molekul selama ekstraksi. Ekstraksi merupakan premisah senyawa yang larut dari bahan menggunakan pelarut tertentu sehingga komponen aktif terpisah dari bagian yang tidak terlarut. Metode ini banyak digunakan dalam farmasi dan kimia. Bahan alam untuk memperoleh senyawa bioaktif dari tanaman atau bahan hewani. Pemilihan pelarut sangat menentukan keberhasilan ekstraksi. Etanol sering digunakan karena mampu melarutkan sebagian metabolisme sekunder. Prinsip ekstraksi bertujuan memperoleh senyawa aktif secara selektif dan kontaminasi minimal dan kemudian tinggi. Di sini saya akan menjelaskan yaitu faktor keberhasilan ekstraksi. Yang pertama ada pH pelarut, apakah susunan asam, netral atau basa. Yang kedua ada suhu ekstraksi, apakah ekstraksi dilakukan pada suhu rendah atau tinggi. Yang ketiga itu ada struktur biomolekul, apakah sensitif panas, mudah terdenaturasi atau larut dalam larut tertentu. Di sini saya akan menjelaskan metode ekstraksi secara umum dibagi menjadi 4. Yang pertama yaitu ekstraksi pelarut, bekerja dengan cara merendam bahan alam cairan tertentu seperti air atau alkohol untuk melarutkan dan menarik zat aktifnya. Prinsipnya mirip seperti ini di teh. Kedua, presipitasi adalah teknik pemisahan yang dilakukan dengan mengubah kondisi larutan, misalnya suhu atau pH agar zat target menggumpal dan mengendap. Ketiga, metode enzimatik. Metode ini memanfaatkan bantuan enzim sebagai memori alam untuk memecah dinding sel secara spesifik dan lembut tanpa merusak kandungan di dalamnya. Keempat, metode mekanik. Metode ini mengandalkan kekuatan fisik murni seperti pengepresan atau penggerusan untuk memerseran atau minyak keluar dari jaringan sel tanpa bantuan bahan kimia belakang. Di sini saya akan menjelaskan tentang teknik ekstraksi, yang mana terbagi menjadi 2. Yang pertama, homogenisasi jaringan, yaitu menghancurkan jaringan secara mekanik agar enzim keluar dari dalam larutan. Yang bertujuan memecah struktur jaringan dalam organ sel, mengeluarkan biomolekul internal dari sel, menghasilkan ekstrak yang seragam untuk analisis kimia maupun biologis. Teknik ekstraksi yang kedua adalah ekstraksi dengan buffer. Buffer menjaga pH tidak stabil sehingga enzim tidak rusak atau terdenaturasi. Pada teknik ekstraksi, buffer juga membantu menciptakan lingkungan ekstraksi yang aman bagi enzim dengan mempertahankan stabilan struktur dan aktivitasnya selama proses penghancuran jaringan. Di sini saya akan mempresentasikan yaitu teknik ketetapan keseimbangan. Yang pertama itu persipitasi amonium sulfat salting point. Apa itu persipitasi amonium sulfat? Yaitu menurunkan keluaran enzim sehingga mengendap dan tidak dapat dipisahkan. Yang kedua yaitu sentrifugasi. Sentrifugasi merupakan memisahnya fraksi enzim supernat dari residu padat. Dan selanjutnya itu ada dialisis. Apa itu dialisis? Dialisis merupakan menghilangkan garam atau molekul kecil sehingga enzim menjadi lebih murni. Dan selanjutnya itu aqueous salt based system atau ATPS, merupakan memisahkan enzim ke dalam fase cair tertentu secara lembut tanpa merusak aktivitas. Dan yang terakhir itu kromatografi. Dan kromatografi adalah pemurnian lanjutan untuk mendapatkan enzim dengan kemurnian yang sangat tinggi. Teknik ekstraksi karbohidrat. Teknik ekstraksi karbohidrat itu dibagi menjadi 5. Saya akan menjelaskan penjelasan tekniknya. Yang pertama, yaitu ekstraksi dengan air panas atau dingin. Melakukan gula sederhana atau pati yang berlarut dalam air. Yang kedua, hidrolisis asam rencer, misal HCl, memecah polisakarida menjadi monosakarida. Yang ketiga, hidrolisis enzimatik. Enzim amilase mengubah pati menjadi dextrin dan glukosa secara selektif. Yang keempat, presipitasi etanol. Etanol mengendapkan polisakarida sehingga dapat dipisahkan dari larutan. Dan yang terakhir, ultrafiltrasi. Pemisahan karbohidrat berdasarkan ukuran molekul menggunakan membran.
Kromatografi digunakan untuk memisahkan dan mengidentifikasi jenis kulat. Teknik ekstraksi protein. Yang pertama itu ada ekstraksi pelarut air keferen larutan garam, di mana melarutkan protein yang bersifat polar dan dikatakan jaringan. Yang kedua itu ada pengatur pH atau isoelectric precipitation, di mana protein diendapkan pada titik isoelektriknya pH di mana muatannya netral. Yang ketiga ada precipitation amonium sulfat yang digunakan untuk memekatkan protein karena aman dan tidak merusak struktur. Yang keempat ada ekstrak, membantu enzim protease membantu memecah jaringan sehingga protein lebih mudah dilepaskan. Yang kelima ada ultrafiltrasi, di mana memisahkan protein berdasarkan ukuran tanpa merusak struktur. Yang keenam ada kromatografi protein, digunakan untuk memurnikan lebih lanjut seperti ion exchange atau gel filtrasi. Setiap metode ekstraksi memiliki keunggulan dan kelemahan, sehingga harus disesuaikan dengan sifat molekulnya. Di sini memiliki keunggulan dan kelemahan. Pertama, protein dan enzim cocok diekstraksi dengan buffet dan presipitasi amonium sulfat karena menjadi struktur dan aktivitas yang sensitif terhadap pH dan suhu. Yang kedua, lipid lebih efektif diekstraksi menggunakan pelarut organik, contohnya seperti kloroform, metanol, petroleum, ether, kemudian melalui metode Folch, Blick, dan Breyer atau Socher karena lipid bersifat nonpolar. Saya akan melanjutkan keunggulan dan kelemahan dari metode ekstraksi, yaitu yang ketiga adalah karbohidrat diekstraksi dengan air panas, hidrolisis asam atau enzimatik tergantung jenis karbohidrat yang ingin diperoleh. Yang keempat adalah pemilihan metode ekstraksi ditentukan oleh polaritas senyawa, sensitivitas panas, pelarutan, dan tinjauan analisis.